Welcome to Project Kelompok 7. Hai, perkenalkan nama saya Inesa Rosari Lumban Tobing dengan NIM 7203143019. Pada video kali ini, saya bersama dua rekan saya, Marisa Veronica Napitupulu dan Dionesia Yupika Sinulingga, akan menyelesaikan tugas proyek kami, yaitu video mengenai ringkasan materi yang telah kami bahas sebelumnya, yaitu menganalisis pasar bisnis. Adapun cakupan materi pasar bisnis yang akan kami bahas pada video ini adalah pengertian pasar bisnis, selanjutnya menganalisa pasar bisnis, selanjutnya pasar bisnis dan pasar konsumen, selanjutnya situasi pembelian, selanjutnya pembelian atau penjualan berdasarkan sistem, selanjutnya penentuan target pusat pembelian, selanjutnya pihak yang terlibat dalam pusat pembelian, selanjutnya tahap-tahap proses pembelian, dan yang terakhir mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Nah, adapun materi yang akan saya bahas yaitu 3 materi teratas. Yang pertama, pengertian pasar bisnis. Apa itu sebenarnya pasar bisnis? Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian bisnis. Bisnis yaitu kegiatan yang tidak hanya menjual, namun juga membeli bahan mentah dalam jumlah besar, komponen manufaktur, pabrik, dan peralatan, persediaan, dan layanan bisnis. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam memperoleh barang dan jasa yang akan dijual, disewakan, atau dipasok ke dalam pihak lain. Nah, industri utama yang membentuk pasar bisnis adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan, perusahaan manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, sarana umum, perbankan, keuangan, dan asuransi, distribusi, serta jasa lain. Semakin banyak uang dan jenis produk yang terlibat dalam penjualan kepada para pembeli dibandingkan penjualan kepada para pembeli konsumen. Dalam pasar bisnis akan timbul persaingan dengan banyaknya produsen-produsen yang menawarkan produk barang dan jasa yang mereka hasilkan kepada para konsumen. Persaingan dalam dunia bisnis semakin semarak dalam dewasa ini. Pemasaran global membuat perusahaan-perusahaan harus berusaha sebagaimana ia mampu bersaing dengan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Dengan adanya persaingan dalam pasar bisnis, maka setiap perusahaan akan melakukan langkah-langkah dalam melakukan proses produksi, dalam menghasilkan suatu barang dan jasa yang berkualitas dan bermutu sehingga dapat menarik minat dan keinginan para konsumen untuk memilikinya. Kemudian kita ke materi selanjutnya yaitu menganalisa pasar bisnis. Frederick Webster Jr. dan Yoram Wynne mendefinisikan pasar bisnis sebagai proses pengambilan keputusan di mana bisnis formal menetapkan kebutuhan akan produk dan layanan yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara merek dan pemasok alternatif. Pasar atau konsumen dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni konsumen akhir atau pasar konsumen dan pasar bisnis atau pasar industri. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri atau keluarganya. Sedangkan pasar bisnis adalah pasar yang terdiri dari individu-individu atau organisasi yang membeli barang yang terdiri dari individu atau organisasi yang membeli barang untuk diproses lagi menjadi barang jadi atau setengah jadi lalu dijual kembali. Organisasi bisnis tidak hanya menjual barang, melainkan juga membeli dan dalam jumlah sangat besar. Pabrikan membeli bahan baku, komponen, mesin dan peralatan, suppliers, serta jasa-jasa bisnis. Pembelian organisasi adalah proses pembuatan keputusan di mana organisasi formal menetapkan berbagai produk dan jasa yang mereka butuhkan dan mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan pilihan dari berbagai pilihan brand dan suppliernya. Diproses lagi menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk dijual kembali.
Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu pasar bisnis dan pasar konsumen. Pasar bisnis terdiri dari semua bisnis yang memperoleh barang dan jasa yang akan digunakan dalam produksi produk atau jasa lain yang akan dijual, disewakan, atau dipasok ke pihak lain. Kemudian pasar konsumen adalah pasar atau sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri atau keluarganya. Sedangkan jika pasar bisnis adalah pasar yang terdiri dari individu-individu atau organisasi yang membeli bahan baku untuk diproses lagi menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk dijual kembali. Organisasi bisnis tidak hanya menjual barang melainkan juga membeli dalam jumlah sangat besar. Pabrikan membeli bahan baku, komponen, mesin, peralatan, suppliers, dan jasa-jasa bisnis. Kemudian dalam mini riset ini, kami juga membahas mengenai langkah penting dalam pemasaran bisnis ke bisnis adalah menciptakan dan mengomunikasikan diferensiasi yang relevan dari pesaing. Pasar bisnis memiliki beberapa ciri yang sangat berbeda dari pasar konsumen. Dapat kita lihat di antaranya sebagai berikut, yaitu pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Kemudian hubungan pemasok dan pelanggan yang lebih erat. Selanjutnya pembelian profesional, pengaruh pembelian berganda, panggilan penjualan perganda, dan permintaan turunan. Permintaan untuk barang bisnis pada dasarnya diturunkan dari permintaan barang konsumen. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai semuanya, perkenalkan saya Dionesia Yupika Sinulinga dengan NIM 7203 143002 dari kelompok 7 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kita sebelumnya, yaitu tentang situasi pembelian. Pembeli bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian seperti kompleksitas masalah yang dihadapi, seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Ketiga jenis situasi pembelian itu adalah pembelian kembali langsung, pembelian kembali modifikasi, dan tugas baru. Yang dimaksud dengan pembelian kembali langsung yaitu dalam pembelian kembali langsung, Departemen Pembelian memesan persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah secara rutin dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Yang kedua yaitu ada pembelian kembali modifikasi, yaitu pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, ataupun syarat lainnya. Yang ketiga yaitu ada tugas baru, yaitu pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya seperti bangunan kantor atau sistem keamanan baru. Pembelian tugas baru adalah peluang dan tantangan terbesar pemasar. Proses pembelian melewati beberapa tahap seperti ada kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, serta ada adopsi. Materi selanjutnya yaitu ada pembelian atau penjualan berdasarkan sistem. Pasar bisnis lebih menyukai pembelian sesuai total solution, yang artinya membeli sekelompok produk yang kebutuhannya berkaitan satu sama lain hanya dari satu penjual. Kondisi ini disebut dengan buying system. Contohnya, pemerintah melalui Departemen Pertahanan membeli persenjataan utama dan sistem komunikasi untuk keperluan angkatan bersenjata hanya ke satu kontraktor primer, meskipun peralatan yang dibeli adalah hasil produksi yang beredar di berbagai negara. Kontrak pembelian utama biasanya disebarkan atau ditawarkan pada kontraktor lapis kedua, sedangkan kontraktor utama menyediakan turnkey solution untuk seluruh pesanan dan menyediakan selling system. Yang pertama ada pengaruh pusat pembelian. Setiap anggota pusat pembelian dalam praktiknya memberikan prioritas dan menggunakan tolak ukur keputusan berbeda dengan suatu pembelian bisnis. Seorang insinyur pabrik lebih menekankan kinerja produk, sedangkan personal production cenderung pada kemudahan menggunakan produk, kualitas, keandalan supply, sedangkan personal keuangan lebih fokus pada aspek ekonomis pembelian, misalnya harga syarat pembayaran. Personal pembelian lebih berminat pada biaya operasi, penggunaan, dan penggantian produk. Yang kedua yaitu ada targeting terhadap pusat pembelian.
Untuk dapat mengarahkan upaya pemasar pembelian bisnis secara tepat, pemasar harus menentukan dan menjawab beberapa pertanyaan seperti ini. Satu, yaitu siapa partisipan utama yang sebenarnya yang membuat keputusan. Yang kedua, yaitu ada keputusan apa yang harus terpengaruh. Ketiga, yaitu seberapa jauh pengaruh mereka terhadap keputusan itu. Yang keempat, yaitu ada tolak ukur penilaian apa yang harus digunakan. Pelanggan pasar bisnis mempunyai 4 macam orientasi yang berbeda, yaitu pelanggan yang berorientasi pada harga, pelanggan yang menilai bahwa harga merupakan satu-satunya yang perlu diperhatikan atau disebut dengan penjualan transaksional. Yang kedua, ada pelanggan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Pelanggan ini akan merespon terhadap biaya total yang lebih rendah atau supply yang lebih diandalkan atau disebut penjualan konsultatif. Yang ketiga, ada pelanggan berstandar emas atau gold. Pelanggan ini menginginkan kualitas produk unggul, jasa penunjang yang lengkap, penyerahan barang yang tepat waktunya. Berikutnya yaitu ada pelanggan yang berbasis nilai strategis. Pelanggan ini menginginkan hubungan pembeli dan supplier yang kurang permanen atau disebut penjualan enterprise. Setiap organisasi memiliki tujuan pembelian spesifik, kebijakan, prosedur, dan sistem sendiri. Pembeli bisnis umumnya menginginkan suatu paket manfaat yang tertinggi, ekonomis, teknologikal, pelayanan, dan manfaat sosialnya. Yang pertama yaitu ada orientasi pembelian. Pembeli bisnis mempunyai orientasi pembelian yang berbeda. Antara lain yaitu ada orientasi dalam membeli. Pada orientasi ini, menilai fokus pembelian bersifat jangka pendek atau kita sebut dengan taktikal, berupa harga terendah untuk barang yang dibeli dengan kualitas tertentu dan ketersediaan barangnya. Yang kedua ada orientasi perolehan atau orientasi procurement. Orientasi ini mencari peningkatan kualitas dengan menekankan biaya dan pengembangan hukum kolaboratif dengan supplier utama serta mencari penghematan melalui manajemen akuisisi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ada orientasi supply chain. Peran pembeli diperluaskan secara menjadi lebih strategis, memperoleh value add dengan mengembangkan sistem manajemen supply chain. Berikutnya kita akan membahas yaitu tipe-tipe dari proses pembelian. Peter Clark membedakan 4 macam proses pembelian produk yakni satu ada proses pembelian produk rutin, yaitu pembelian produk bernilai dan berharga rendah bagi pelanggan serta menimbulkan resiko pembelian kecil. Misalnya perusahaan taksi membeli bensin atau solar dan oli mesinnya. Yang kedua yaitu ada pembelian produk leverage, yaitu pembelian yang bernilai tinggi bagi konsumen dan menyangkut resiko rendah, misalnya pembeli ban luar. Yang ketiga yaitu ada pembelian produk strategik, yaitu pembelian produk bernilai tinggi bagi konsumen dan resiko tinggi, misal pembelian mesin produksi baru. Berikutnya yaitu ada produk bottleneck, yaitu pembelian produk bernilai atau berharga rendah tetapi melibatkan resiko besar, misalnya pembelian suku cadang mobil. Yang ketiga yaitu ada pasar institusi atau pemerintah. Jadi, dalam pasar institusi berupa sekolah, rumah sakit, balai perawatan, penjara, dan institusi lembaga lainnya harus menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Organisasi seperti ini memiliki ciri anggaran yang lebih rendah dan jumlah pelanggan yang khusus. Rumah sakit harus membuat keputusan jumlah dan kualitas makanan yang harus mereka sediakan untuk pasiennya. Tujuan pembelian mereka bukan mencari keuntungan mereka sendiri, karena makanan yang mereka sediakan merupakan bagian paket pelayanan keseluruhan, tetapi juga bukan meminimalkan biaya karena makanan yang berkualitas rendah memunculkan komplain pasien yang akan menurunkan reputasi rumah sakit. Pada banyak negara, organisasi milik pemerintah menjadi pembeli utama dari barang atau jasa. Organisasi pemerintahan umumnya mempersyaratkan rekanan untuk mengajukan tawaran, dan biasanya kontrak pembelian akan diberikan pada penawar dengan harga yang paling rendah. Dalam melakukan pembelian, pemerintah biasanya juga melakukan negosiasi harga. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang penentuan target pusat pembelian.
Untuk membidik usaha mereka dengan tepat, pemasar bisnis harus mengetahui siapa peserta utama dalam pengambilan keputusan, apa keputusan yang mereka pengaruhi, sejauh apa pengaruh mereka, dan apa kriteria evaluasi yang mereka gunakan. Suatu perusahaan menjual baju operasi sekali pakai dari serat alami ke rumah sakit. Personel rumah sakit yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembelian ini meliputi wakil presiden pembelian, administrator dari ruang operasi, dan dokter bedahnya. Wakil presiden pembelian menganalisis apakah rumah sakit harus membeli baju sekali pakai atau baju yang dapat digunakan kembali. Jika hasil analisis itu adalah lebih baik baju sekali pakai, maka administrator rumah sakit akan membandingkan daya serap, kualitas antiseptik, rancangan, serta biaya, dan biasanya membeli merek yang memenuhi syarat fungsional dengan biaya paling rendah. Dokter bedah mempengaruhi keputusan ini secara retroaktif dengan melaporkan kepuasan mereka terhadap merek tertentu. Pemasar bisnis tidak selalu tahu persis jenis dinamika kelompok yang sering terjadi sepanjang proses pengambilan keputusan. Penjual kecil yang berkonsentrasi untuk menjangkau influencer kunci. Penjual besar melakukan multi level yang mendalam untuk menjangkau peserta sebanyak mungkin, dan perusahaan pun harus mengandalkan program komunikasi perusahaan mereka untuk menjangkau pengaruh pembelian yang tersembunyi serta terus memberikan informasi kepada pelanggan yang sudah ada. Terima kasih teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Untuk materi selanjutnya akan saya alihkan kepada salah satu dari teman kelompok kami. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Veronica Napitupulu, NIM 7202343003. Saya dari kelompok 7, materi pokok mengenai menganalisis pasar bisnis. Nah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu mengenai pihak yang terlibat pusat pembelian. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pusat pembelian, yaitu yang pertama pemrakarsa, pengguna, influensi, pengambilan keputusan, penyetuju, pembeli, dan penjaga gudang. Nah, yang dimaksud dengan pemrakarsa yaitu pengguna atau orang lain dalam bisnis yang meminta agar sesuatu dibeli. Untuk pengguna, pengertiannya yaitu mereka yang akan menggunakan produk atau layanan. Influensi yaitu orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, seringkali dengan membantu menentukan spesifikasi dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Untuk pengambilan keputusan yaitu orang yang memutuskan persyaratan produk untuk pemasok. Penyetuju yaitu orang yang mengotorisasi tindakan yang diusulkan dari pengambilan keputusan atau pembeli. Pembeli yaitu mungkin membantu membentuk spesifikasi produk, tetapi mereka memainkan peran utama mereka dalam memilih vendor dan negosiasi. Dan yang terakhir yaitu ada perantara, yaitu orang yang memiliki kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi menjangkau anggota pusat pembelian. Berikutnya tahap-tahap proses pembelian yaitu pengenalan masalah, pencarian pemasok, pengumpulan proposal, deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk, pemilihan pemasok atau vendor, spesifikasi pesanan rutin, kontrak borongan, dan tinjauan kinerja. Berikutnya adalah sejumlah metode penelitian yang produktif, yaitu ada penilaian teknik internal, penilaian nilai pakai lapangan, penilaian nilai kelompok fokus, pertanyaan survei langsung, analisis conjoint, tolak ukur, pendekatan komposisi, dan nilai penting. Penilaian teknik internal minta insinyur perusahaan menggunakan teks laboratorium untuk memperkirakan karakteristik kinerja produk. Kelemahan mengabaikan fakta bahwa produk akan memiliki nilai ekonomi yang berbeda dalam aplikasi yang berbeda. Penilaian nilai pakai lapangan mewawancarai pelanggan tentang bagaimana biaya penggunaan produk baru dibandingkan dengan biaya penggunaan produk lama. Penilaian nilai kelompok kepada pelanggan dapat di kelompok fokus, nilai apa yang akan mereka berikan pada penawaran pasar potensial.
Pertanyaan survei langsung yaitu pelanggan untuk menempatkan nilai dolar langsung pada satu atau lebih perubahan dalam penawaran pasar. Kemudian analisis conjoint yaitu pelanggan untuk mengurutkan preferensi mereka untuk penawaran atau konsep pasar alternatif. Yaitu selanjutnya tolak ukur. Tunjukkan kepada pelanggan penawaran tolak ukur dan kemudian penawaran pasar baru. Dan yang terakhir yaitu pendekatan komposisi, yaitu pelanggan untuk melampirkan nilai uang ke masing-masing dari 3 tingkat alternatif dari atribut yang diberikan. Selanjutnya yaitu mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Pasar bisnis membutuhkan hubungan penjual dan pembeli yang lebih erat karena pada umumnya hubungan keduanya merupakan kontrak berjangka dengan waktu minimal 1 tahun, sehingga dibutuhkan pengelola hubungan yang efektif untuk mempertahankan pelanggan pasar bisnis. Kemudian manfaat yang diperoleh dari hubungan jangka panjang yang baik yaitu terjadinya peningkatan bisnis yang lebih signifikan di antara keduanya, lalu menghasilkan keuntungan yang lebih banyak bagi keduanya. Mencegah terjadinya sabotasi dari salah satu pihak, mencegah salah satu pihak mengendalikan pihak lain, dan keduanya akan memetik manfaat terjadinya economy of scale. Klasifikasi hubungan pembeli dan supplier dapat berupa hanya jual beri semata-mata, tidak ada ikatan yang jelas. Transaksi kontraktual, hubungan bersifat jangka panjang. Hubungan pelanggan supplier tidak hanya berdasarkan kontrak formal, tapi melalui dikembangkan kepercayaan satu sama lainnya. Kemudian sistem kerjasama dalam aspek yang lebih luas menyangkut kepentingan masing-masing. Hubungan kolaboratif sudah lebih saling membantu, bukan hanya dalam hal-hal yang bersifat kontraksional. Hubungan adaptasi mutual di mana masing-masing pihak mendalami kepentingan pihak dan berusaha melakukan penyesuaian. Dan terakhir, hubungan yang menganggap pelanggan adalah raja, maka kepentingan pelanggan menjadi fokus dan basis bagi tindakan mitranya. Manfaat koordinasi vertikal yaitu sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua pihak. Hubungan bisnis, resiko, dan oportunisme. Investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Investasi ini membantu perusahaan menumbuhkan laba dan mencapai posisi mereka. Oportunisme adalah salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pemasukan terhadap suatu kontrak implisit atau eksplisit. Oportunisme dapat terjadi ketika pembeli tidak dapat mengamati kinerja pemasok dengan mudah. Pemasok dapat menghindari atau berbuat curang dan tidak menghantarkan nilai yang diharapkan. Nah, kesimpulan dari menganalisis pasar bisnis adalah pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk membuat produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lain. Pemasar bisnis harus menyadari peran pembeli proporsional dan pihak yang mempengaruhi mereka. Perlu dilakukannya telepon penjualan dan arti penting pembelian langsung. Keuntungan bagi kedua belah pihak dan penyewaan jangka panjang. Pemasar bisnis harus membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka dan memberikan nilai tambah kepada mereka. Meskipun demikian, beberapa pelanggan mungkin lebih menyukai hubungan transisional. Pusat pembelian adalah unit pengambilan keputusan dari organisasi yang membeli. Pusat pembelian terdiri dari pencetus pengguna, influencer, pengambilan keputusan, pemberi persetujuan, pembeli, dan penjaga gerbang. Proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan keputusan dengan mana pembeli bisnis menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih di antara merek-merek dan pemasok-pemasok alternatif. Proses pembelian terdiri dari 8 tahap yang disebut fase pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, yang kedua pendeskripsi kebutuhan khusus, yang ketiga spesifikasi produk, yang keempat pencarian pemasok, yang kelima pengumpulan proposal, yang keenam pemilihan pemasok, yang ketujuh spesifikasi pesanan rutin, dan yang kedelapan yaitu tinjauan ulang kerja. Baik, demikianlah pemaparan materi kelompok kami yaitu mengenai menganalisis pasar bisnis. Terima kasih.